Baiklah teman-teman, ketemu lagi kita di channel saya, AJ Malino Channel. Kali ini, seperti yang saya sampaikan pada tutorial saya sebelumnya, bahwa saya akan memperkenalkan apa saja yang ada dalam Google Dokumen. Google Dokumen sendiri adalah pengganti daripada Microsoft Office atau Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint, tetapi dengan online. Nah, aplikasi Google Dokumen sendiri merupakan aplikasi gratis dari Google. Adapun fitur-fiturnya mari kita lihat. Kita buka, cari saja di search engine atau browser kalian masing-masing. Di sini kita ketik saja Google Document. Kalau sudah, langsung masuk ke dalam. Nah, nanti tampilan pertama dari Google Document itu, tampilan pertamanya adalah seperti ini ya. Kita loading mesin. Nah, ini adalah tampilan dari Google Dokumen. Nah, di sini ada dokumen atau Word, spreadsheet atau Excel, slide atau seperti PowerPoint, dan ada formulir. Untuk itu kita langsung masuk saja karena ini kita ingin mengenal dulu Google Dokumennya. Kita buka Google Dokumen seperti ini. Nah, nanti akan terbuka menu seperti ini, ada tanda plus kosong atau empty, lalu selanjutnya ada resume, surat, proposal, proyek, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin memulai yang baru, tentu saja kita bisa mengklik dengan mengklik kosong. Hanya saja fitur ini ada yang kurang kalau kita mulai karena tidak ada di sini, teman-teman tidak melihat tulisan dikte ya, dikte. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan semaksimal mungkin dokumen Google Dokumen ini? Nah, kita kembali saja ya, kita kembali, lalu kita ambil yang dokumen yang sudah jadi, yaitu resume. Setelah terbuka, teman-teman Ctrl A saja atau ini blok semuanya, lalu tekan delete. Nah, lalu jangan lupa selalu mengubah ke huruf 12. Di sini teman-teman melihat semuanya menunya sedikit saja, tapi sebenarnya banyak yang bahkan tidak ada di Microsoft Word sendiri. Nah, kita coba mulai dari yang sudah ada. Di sini ada urungkan atau undo, dan ulangi atau redo ya. Lalu ada print kalau ingin mencetak, ada pemeriksaan ejaan, lalu terapkan format. Di sini kita bisa zoom sampai sekitar 200 atau 50%. Nah, lalu teksnya bisa kita atur ya. Ada berbagai macam teks di sini. Ya, arahkan saja kursornya, nanti akan muncul sendiri apa yang terjadi apabila teman-teman mengklik ini. Di sini ada font ataupun huruf. Nah, di sini banyak sekali jenis huruf. Teman-teman bisa lihat ya. Walaupun tidak sebanyak yang lain, tapi teman-teman bisa menambahkannya dengan mengklik font lainnya. Nah, lalu ada menebalkan, bold, ada italic, miringkan, underline, kemudian mengubah warna teks, kemudian menyorot warna seperti stabilo, menyisipkan link, menambah gambar, kemudian untuk rata kiri rata kanannya, spasinya ya, dan masih banyak lagi di sini. Nah, lalu di sini ada menu file. Di menu file ini ada bagikan, buat baru dokumen, spreadsheet, presentasi, bahkan formulir. Jadi dari Google Dokumen ini sendiri bisa membuka Excel. Nah, seperti ini. Bahkan buka gambar. Lalu atau Ctrl O saja nanti akan muncul sendiri. Ada download, Microsoft Word-nya, format open, teks formatnya, PDF-nya, dan lain sebagainya. Mengganti nama, memindahkannya ke sampah atau mendelete-nya. Nah, di edit sini menu-menu biasa ya, sisipkan gambar, tabel ya,
tabel. Nah, kita muncul tabelnya seperti ini. Sisipkan gambar kalau mau, bagan ya. Apabila teman-teman ini sisipkan bagan, nanti akan muncul ketika teman-teman klik akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita bisa mengeditnya di dalam spreadsheet atau Excel. Lalu ada juga karakter, catatan kaki, karakter khusus. Ini seperti simbol ya, seperti simbol. Nah, ini ada banyak simbol, banyak pilihan, apakah angka, apakah emoji, bahkan ada emojinya ya, ada emojinya. Teman-teman bisa menggunakan emoji. Ada tulisan Asia Timur seperti ini. Bisa lisu, bisa hiragana, bisa katakana. Nah, ini teman-teman bisa lihat betapa banyaknya menu-menu yang tidak ada di Microsoft Word sendiri. Nah, selanjutnya selain menyisipkan karakter khusus juga ada persamaan atau rumus matematika. Tinggal dilihat saja seperti ini. Nah, nanti akan muncul sendiri. Contohnya ingin membuat seper 1/2. Nah, itu muncul di bawahnya ya, seper 2. Selain itu, selain menyisipkan karakter dan juga rumus, bisa memberi header atau footer, memberi halaman. Nah, halaman sendiri di sini teman-teman, ini juga yang tidak ada ini Microsoft Word. Ada sih, cuma mengaturnya agak sulit. Sedangkan kalau di Google Dokumen itu dia sudah ada pilihannya. Nah, contohnya di sini kita bisa memberi halaman, ini ada di Word saja, halaman 1 dari dokumen pertama sampai terakhir berurutan. Nah, tapi kalau kita membuat makalah atau tesis, biasanya kan halaman judul pertama tuh bukan tidak diberi halaman. Nah, biasanya halaman kedua baru masuk di halaman pertama. Nah, kita bisa menggunakan yang ini. Bahkan kita bisa menentukan opsi yang lain. Kita bisa atur. Lalu putuskan. Biasanya kalau kita ingin membagi halaman, misalnya kalau di Word kan ada halaman yang I2 ya, Romawi ya. Nah, lalu kemudian kita potong, kita batasi, lalu halaman berikutnya menggunakan nomor 1, 2 dan seterusnya. Bisa juga digunakan di sini dengan menggunakan batas halaman ya. Batas halaman. Selain itu kita langsung masuk ke menu format. Di sini ada format teks, menebalkan, miringkan, garis bawah, mencoret, subscript atau pangkat, lalu subscript, misalnya kayak tulisan O2, CO2 itu ya menggunakan subscript. Lalu ukurannya menggunakan huruf font besar. Nah, ini juga kalau di Microsoft Word itu kita bisa menggunakan Shift F3. Nah, tapi kalau di Google Dokumen ini ya, Google Dokumen ini teman-teman, kita tinggal blok, masuk di format teks, penggunaan huruf besar, maka semuanya akan menjadi huruf besar semua. Lalu misalnya ingin jadikan huruf kecil semua kembali, bisa huruf kecil semua, atau setiap awal kata itu huruf besar. Nah, kita bisa masuk di format teks, lalu huruf besar tiap awal kata. Nah, lihat D, D, S, F, S, S semuanya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Nah, itu format yang pertama. Format yang kedua adalah gaya paragraf. Ya. Lalu yang ketiga perataan. Jarak antar baris, tunggal atau spasi 1, 1,15, lalu 1,5 ganda. Nah, lalu ada penomoran. Nah, ini juga ada di Microsoft Word. Penomoran dan berbutir. Yang ini yang lambang-lambang seperti ini ya. Lalu selanjutnya, apabila teman-teman ingin menghapus format semua, tinggal ketik ini saja. Nanti formatnya terhapus. Lalu ada alat di sini isinya ejaan dan tata bahasa, menghitung jumlah kata. Ya, biasanya kan kalau kita ada tugas mengetik tuh diminta minimal 300 kata. Berarti kita bisa menggunakan hitungan kata di sini. Lalu membandingkan dokumen, ini fitur baru dari Google Dokumen ya, membandingkan dokumen yang satu dengan yang lain. Apa sih bedanya? Kalau beda,
Berarti kita tinggal menggabungkan. Atau misalnya kita sebagai guru ingin meng-cross check kerjaan mahasiswa ini kira-kira nyontek tidak. Nah, kita bisa membandingkannya dengan fitur bandingkan dokumen. Lalu ada kamus, terjemahan dokumen, dan dikte. Dikte ini nanti sebentar akan saya jelaskan lagi lebih rinci di akhir tutorial saya ini. Ataupun teman-teman bisa juga mengklik tutorial saya sebelumnya, di mana lebih lengkap di situ jelaskan tentang dikte ini. Karena ini yang paling berguna di dalam Google Dokumen. Lalu ada pengaya, bantuan, dan lain-lain. Nah, baiklah. Seperti saya akan janjikan tadi, kita akan masuk di alat dan dikte. Sebelum itu, jangan lupa dokumen-dokumennya ini disimpan teman-teman. Tapi semua ini harus semuanya sudah otomatis tersimpan di drive kita ya. Sudah tersimpan di drive kita seperti ini. Nah, kita bisa memindahkannya ke menu yang lain. Misalnya ini kan drive nih, atau buat folder baru. Misalnya mau pindahkan ke dokumen English time, pindahkan dan seterusnya ya. Tapi jadi dokumen ini bisa kita akses dimanapun. Kita tidak bawa laptop kita bisa akses. Yang penting email kita, tempat menyimpan Google Drive-nya itu kita tetap ingat. Nah, baiklah, kita masuk pada menu alat dan dikte. Di sini teman-teman, menu alat dan dikte ini berguna untuk mengetik dengan suara tanpa menggunakan keyboard. Lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat tutorial saya sebelumnya. Tapi di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Misalnya di sini ada pilihan bahasa. Ada pilihan bahasa di sini ya. Ada pilihan bahasa, ada Afrika, bahasa Indonesia, dan seterusnya sampai di bahasa-bahasa yang sulit yang tidak bisa terbaca ya. Ini ya, bahasa India, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, kita contoh bahasa Indonesia dulu. Nah, sebelum itu kita harus klik ini supaya aktif. Untuk menyelesaikan pengetikan suara kita klik kembali. Kita mulai ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Titik. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai tutorial Google Document, sehingga kita memahami apa yang menjadi poin penting pada tutorial ini. Titik. Nah, oke, teman-teman lihat pada saat menggunakan tanda baca harus disebut koma, titik ya. Misalnya gini, titik, koma, tanda seru, koma, tanda tanya, garis miring. Nah, oke. Jadi perintah suaranya itu bahkan untuk simbol-simbol itu bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bahasa yang lain. Kita mencoba bahasa di sini bahasa Belanda, Nederland. Kita klik. Ikhnam Andrew. Kita ulangi ya. Kita hapus saja. Ikhnam Andrew Pustot Ikliver Warwon Yai question mark. Nah, Dankewel ya, itu bahasa Belanda. Saya tidak terlalu tahu, saya coba-coba saja. Kemudian kita masuk pada bahasa Spanyol. Kita pakai bahasa Spanyol yang betul-betul Spanyol, Hispana. Hola, buenos días.
Buenos tardes, buenas noches, gracias, muchas gracias, obrigado, obrigado, de nada. De nada. Nah, itu bahasa Spanyol. Bahasa yang lainnya yang saya bisa. Oh, coba bahasa Inggris nih. Kita belum coba bahasa Inggris ya. Oke, we use English minute. Bahasa Inggris ya. Hello. It's time to have dinner. Full stop. Well, comma, we are going to take the medicine after having dinner. Full stop. I do hope that we can always be like this. Full stop. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi ternyata Google Document ini mendukung beragam bahasa. Saya rasa itu saja tutorial saya kali ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila pada suatu waktu Microsoft Word-nya atau Excel-nya itu gangguan. Tapi kalian punya jaringan, silakan saja masuk ke Google Document. Teman-teman bisa menggunakannya, menggunakan Google Document sendiri untuk bekerja. Ya, saya rasa cukup sekian untuk tutorial saya pada tutorial kali ini. Saya hanya memperkenalkan sedikit saja mengenai Google Dokumen yang lain ya. Ini Google Dokumen yang lain, slide ya. Seperti PowerPoint saja sebenarnya. Nah, ya. Seperti PowerPoint, tidak jauh beda. Ya. Lalu selain itu ada juga spreadsheet-nya atau lembar kerja Excel-nya seperti ini. Nah, bisa kita mulai yang baru. Nah, ya, saya rasa cukup sekian, bahwa pada dasarnya ini sangat memudahkan teman-teman pada suatu waktu ketika tidak ingin tergantung dengan Microsoft Word ataupun Microsoft Office yang lain. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.